Kemarin kita sampai kepada firman Allah Subhanahu wa taala di sebagian asar, di sebagian daripada hadis qudsi yang bukan dari Al-Qur'an. Itu firman Allah yang bukan di dalam Al-Qur'an. Kemarin dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul lil ladzina tafaqqahuna li ghairid din wa yata'allamuna li ghairil amal wa yulbisuna lin-nas masukal gibash alsinatuhum ahla minal asal wa qulubuhum amarru minas sabir abi yaghtarun am alayya yajtariun fa in halaftu la ab'athanna ala ulaika fitnah tatrukul halimu minhum hayran." Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsinya, katakan lilladina, kepada orang-orang yang yatafaqahuna, belajar ilmu agama, belajar ilmu agama, belajar tafsir, belajar hadis, belajar ilmu fikih, li ghairiddin, yang mana mereka mempelajari agama tapi bukan untuk kepentingan agama, bukan untuk kepentingan Islam. Mempelajari ilmu agama yang seharusnya lillah, untuk Allah dan untuk agama, tapi ini tidak, tujuannya untuk apa? Belajar agama bukan untuk kepentingan agama. Wa yata'allamuna li ghairil amal, dan mereka itu belajar, yata'allamun, mereka mempelajari ilmu li ghairil amal, bukan untuk diamalkan. Tujuannya bukan untuk diamalkan tapi untuk apa? Bangga-banggaan, untuk mendapatkan kedudukan di mata masyarakat. Li ghairil amal, bukan untuk mengamalkan. Bukan tahu ilmu semakin takut kepada Allah, bukan tahu ilmu semakin taat kepada Allah, semakin menjadi orang yang ahli ibadah, tapi belajar bukan untuk diamalkan tapi hanya untuk kebanggaan. Wa yalbasuna linnas masukal gibash, dan dia memakai untuk manusia pakaian-pakaian daripada orang-orang ahli sufi seandainya, pakaian-pakaian yang terbuat daripada kulit domba. Artinya pakaian-pakaian yang biasa, pakaian-pakaian orang-orang zuhud. Oh, pakaiannya bukan pakaian-pakaian yang bagus, tapi pakaiannya apa? Pakaian biasa. Mereka pakai pakaian seperti pakaian orang-orang sufi. Alsinatuhum ahla minal asal, lisan mereka, omongan mereka, ceramahnya mereka, bicaranya mereka, ahla minal asal, lebih manis daripada madu. Wah, kalau berbicara, kalau dia ceramah, kalau dia nasihat, wah, ahla minal asal, lebih manis bahkan daripada madu. Wa qulubuhum, tapi hati mereka, amarru minas sabir, lebih pahit daripada jamu yang pahit atau jadam. Hati mereka lebih pahit daripada jadam. Abi, kata Allah Subhanahu wa taala, abi yaghtarun, apakah dengan aku yaghtarun mereka tertipu? Artinya, apakah karena sebab aku menutupi aibnya, menutupi kekurangannya, menutupi kedoknya, mereka merasa tertipu, mereka merasa menjadi orang yang dekat dengan Allah, padahal karena aku tutupi kekurangannya. Yang ditampakkan di hadapan orang, wah, bicaranya nek bagus, ya, kemudian tapi tujuannya bukan untuk Allah, belajarnya bukan untuk diamalkan, kemudian mempunyai ilmu bukan untuk kepentingan agama. Apakah mereka merasa tertipu dengan aku tutupi daripada aibnya mereka? Am alayya yajtariun, apakah mereka lebih berani daripada itu? Alayya yajtariun, mereka berani menentang aku. Kalau mereka karena dihormati orang, mungkin tertipu dengan dirinya sendiri. Karena dihormati, karena seandainya ya selalu dimuliakan, akhirnya merasa tertipu. Mungkin aku ini memang orang baik, mungkin aku ini orang soleh, padahal dia tahu kekurangannya, tapi karena banyak orang yang memuliakan, akhirnya merasa tertipu. Lebih jelek daripada itu, yajtariun, apakah karena aku, kata Allah Subhanahu wa taala, kepada aku mereka berani menentang. Tahu padahal dia banyak kekurangan, tahu dia adalah orang yang niatnya enggak baik, tapi berani menentang Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, fa in halaftu,
Maka seandainya aku bersumpah, maka sesungguhnya aku bersumpah, kata Allah Subhanahu wa taala, la ab'atsanna ala ulaika fitnah, aku akan mengutus, memberikan kepada mereka fitnah yang dahsyat. Fitnah yang sangat dahsyat, bahkan dikatakan saking dahsyatnya itu fitnah, tatrukul halimu minhum hairan. Orang yang pintar sekalipun, orang yang bijaksana sekalipun, mereka bingung mengatasi masalah yang saat itu terjadi, fitnah yang terjadi. Orang yang pintar sekalipun bingung. Ini gimana kita nih? Kita ini harus keluar dari solusi untuk keluar daripada fitnah ini gimana? Allah akan mengutus itu semuanya fitnah apabila model daripada orang-orang yang ditokohkan, ulama mereka seperti yang dikatakan tadi. Belajar, mempelajari ilmu agama bukan untuk kepentingan agama. Banyak orang yang minuman keras, bagaimana mengatasi mereka supaya tobat? Enggak berpikiran mereka. Banyak anak-anak muda yang keleleran di jalan, mereka menjadi anak-anak yang tidak mempelajari ilmu agama, enggak kepikiran. Banyak orang yang melakukan perzinaan, enggak pernah membahas masalah perzinaan. Malah kadang-kadang isi ceramahnya juga semi-semi porno. Banyak orang yang membutuhkan daripada nasihatnya untuk kembali kepada jalan kebenaran, tapi enggak ada keinginan untuk merubah, enggak ada. Kenapa? Karena belajar ilmu agama bukan untuk kepentingan agama, hanya untuk kepentingan pribadi, hanya kepentingan duniawi, hanya kepentingan untuk hanya mendapatkan kedudukan, mendapatkan popularitas. Belajar bukan untuk diamalkan. Tahu ilmunya, fadilahnya salat duha, enggak pernah salat duha. Tahu fadilah salat berjamaah, salatnya sendiri. Tahu fadilahnya adab untuk melakukan salat dengan pakai pakaian yang paling bagus, pakai wangi-wangian, salatnya pakai kaosan. Tahu fadilah untuk memakai siwak, enggak pernah pakai siwak. Tahu fadilahnya untuk baca Al-Qur'an, enggak pernah baca Al-Qur'an. Tahu semuanya, ya ta'allamun bi ghairil amal. Tahu ilmu, belajar ilmu bukan untuk diamalkan, tapi hanya untuk bangga-banggaan, untuk menyatakan dia lebih alim daripada yang lainnya. Tapi untuk amal enggak ada. Podo ambil orang yang tidak tahu ilmu. Kadang-kadang kelakuannya seperti orang yang tidak punya ilmu, perbuatannya seperti orang yang tidak punya ilmu. Ya ta'allamuna li ghairil amal, karena memang dia belajar niatnya mulai awal bukan untuk diamalkan. Kemudian pakaiannya pakaian orang sufi, pakaian orang yang zuhud. Tapi walaupun lisan mereka lebih manis daripada madu, tapi hati mereka lebih pahit daripada jadam. Hati-hati. Kata Allah, kalau orang seperti ini, Allah menegur abi yang tarun, apakah bersama aku karena aku tutupi daripada aibnya, kekurangannya, kemudian mereka tertipu karena pujian orang, karena disalamani sama orang, karena dimuliakan sama orang, apakah mereka tertipu menganggap dirinya adalah seorang wali, menganggap dirinya seorang yang dekat, mempunyai kedudukan yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala? Tidak merasa melakukan banyak perbuatan yang salah, merasa semuanya perbuatannya baik. Apakah mereka sebaliknya malah dia menentang, berani menentang aku, kata Allah Subhanahu wa taala? Kalau ini terjadi, hati-hati katanya. Kata Allah Subhanahu wa taala, aku akan kirimkan kepada mereka fitnah yang mana membuat mereka bingung semuanya. Sing pinter, yang bijaksana pun enggak tahu solusi untuk keluar daripada itu fitnah. Dan ini terjadi di akhir zaman. Terjadi di akhir zaman, hadirin. Karena itu kemarin sudah dikatakan bahwa kalau ingin selamat, Nabi sudah ngasih kok jalannya. Kalau ingin kita menjadi orang selamat walaupun kita di akhir zaman, kuncinya satu, ikuti Nabi, ikuti ajaran Nabi. Sudah jelas kok ajaran Nabi. Selain ikuti ajaran Nabi, ikuti daripada jalan khulafaur rasyidin. Kemarin sudah dikatakan, diceritakan bagaimana sifat mereka, bagaimana amal mereka, bagaimana ibadah mereka. Ikuti mereka, khulafaur rasyidin, seperti Sayyidina Abu Bakar, seperti Sayyidina Umar, seperti Sayyidina Utsman. Bagaimana ibadah mereka, bagaimana sabarnya mereka, bagaimana tegasnya mereka, bagaimana sedekahnya mereka. Ikuti.
Kemudian juga ya Sayyidina Utsman kemarin sudah kita ceritakan bahwa apa? Sayyidina Utsman ini orang yang orangnya enggak tegoan. Ini diceritakan sedikit-sedikit supaya kita tahu kalau kita diperintahkan untuk mengikuti Nabi sudah jelas itu adalah satu syarat keimanan. Salah satu daripada syarat iman ya kita apa? Taat kepada Nabi. Kemudian ikut kepada Khulafaur Rasyidin. Bagaimana ikut kepada Khulafaur Rasyidin? Ya kita tahu sejarah mereka bagaimana. Mana sudah ceritakan sedikit Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar bagaimana, Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman ini orang yang tidak tegoan. Orang yang tidak tegoan melihat orang lain. Sabar Sayyidina Utsman ini. Sayyidina Utsman ini selain itu dia ahli berdagang. Tapi ahli berdagangnya bukan untuk kepentingan pribadi, tapi untuk kepentingan kaum muslimin. Dia ahli berdagang. Bahkan ya saking ya solehnya ini Sayyidina Utsman bin Affan sampai dijadikan menantu Nabi 2 kali. Kawin dengan putrinya Nabi, setelah itu meninggal dikawinkan dengan putri yang lain. Itu mendapatkan sifat Din Nurain yang memiliki 2 cahaya. Ini Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman ini loman. Ini enggak tegoan, loman lagi. Satu saat Sayyidina Utsman ini pernah dia itu ketika berdagang, dia pernah mendatangkan kurang lebih daripada 1000 onta yang di atas onta itu dipenuhi dengan barang dagangan. Dia mengirimkan kulaan kalau bahasa kita, kulaan 1000 onta. Isinya berapa itu kalau satu onta mungkin ya kok enggak sak pickup. Ini 1000 pickup. Isinya barang dagangan. Di saat-saat yang mereka sangat butuh, saat harga mahal saat itu, datang ini barang dagangan mereka, orang-orang yang ahli berdagang, mereka tujar, orang-orang kayanya, wah, melihat daripada barang dagangan Sayyidina Utsman yang datang ini mereka bingung. Wah, hebat Utsman ini memang. Hebat dia bisa mendatangkan di saat harga mahal barang-barang dagangan bukan sedikit, banyak. Akhirnya di antara mereka ingin melobi daripada Sayyidina Utsman, ingin melobi Sayyidina Utsman untuk mau itu barang dagangannya dijual kepada mereka. Di antara mereka langsung datang kepada Sayyidina Utsman, "Ya Utsman, ini kamu beli barang dagangan semuanya ini, aku akan membeli semuanya, jangan jual sama orang, aku yang membelinya, aku kasih keuntungan 100%." Berarti 2 kali lipat daripada kulaan. Wes kamu tidak usah capek-capek untuk jual. Kamu tak kasih keuntungan 100%. Ini jual kepada aku. Sedikit kata Sayyidina Utsman. Cuman 1 kelipatan dok, sedikit. Wah, kalau lebih daripada itu enggak kuat aku Utsman. Datang orang lain yang lebih kaya lagi. Utsman, udah jual sama aku, 2 kali lipat saya kasih. 200%. Daripada kulaan kamu ini 200%. Udah kamu enggak usah capek untuk ngurusi menjual barang dagangan ini, aku membeli semuanya. Sayyidina Utsman tetap menolak. Enggak, sudah masih kecil, masih belum puas aku dengan keuntungan yang kamu berikan kepada aku. Bingung ini, 2 kali lipat masih belum puas. Sampai datang orang yang ketiga, mentok sudah, wes mentok Utsman, 3 kali lipat aku berani. Karena memang saat itu kalau mau dijual keuntungan lebih daripada itu. 3 kali lipat aku akan berikan kepada kamu, aku akan beli kepada kamu daripada ini hasil daripada kulaan kamu nih. Tetap Sayyidina Utsman mengatakan, enggak ada. Aku masih belum puas daripada tawaran kamu. Terus kamu mau puasnya berapa? Kamu maunya berapa? Aku mau 10 kali lipat daripada harga yang sudah aku keluarkan. 10 kali lipat. Kata mereka, sopo sing gelem Utsman? Siapa yang mau 10 kali lipat? Magrum ya. Gila kamu. Ada yang mau? Siapa yang mau? Allah Subhanahu wa taala. Allah itu akan memberikan pahala satu kebaikan 10 kali lipat. Ketahuilah, 1000 semuanya ini aku sedekahkan liwajhillah untuk kepentingan kaum muslimin. Sedekah semuanya. Kulaan 1000 onta bukan dia bisa mendapatkan keuntungan, dia mendapatkan daripada hasil yang banyak, tapi ternyata semuanya disedekahkan liwajhillah. Wah, ini daripada lomannya Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman ini
ya dia itu ahli ibadah, sering baca Al-Qur'an. Saat jadi khalifah banyak difitnah, tapi banyak difitnah ya sampai ya akhirnya dia terbunuh. Dibilang dia KKN. Ya karena memang Sayyidina Utsman ini banyak mengangkat daripada keluarganya, tapi ada niatan yang baik. Dia mengangkat kebanyakan daripada keluarganya karena ingin ya perekonomian daripada kaum muslimin ini apa? Naik. Karena yang orang-orang yang keluarganya Sayyidina Utsman ini orang-orang yang mengerti perekonomian. Diangkat mereka tujuannya supaya perekonomian kaum muslimin naik. Tapi banyak yang memfitnah sampai akhirnya apa? Sayyidina Utsman terbunuh di rumahnya saat dalam keadaan baca Al-Qur'an. Karena itu dikatakan syahidud dar. Sayyidina Utsman ini syahidud dar, orang yang mati syahid di rumahnya sendiri, di kamarnya sendiri, dan dia tahu bakal dibunuh. Dia dalam keadaan puasa. Bahkan saat itu dikatakan mimpi Nabi. Iya, diajak buka bersama sama Nabi SAW. Dia tahu, dia siap sudah. Dikepung rumahnya sampai akhirnya terbunuh. Sayyidina Utsman bin Affan. Sayyidina Umar juga terbunuh ketika salat subuh, ya ditusuk, ditikam dari belakang. Sayyidina Utsman. Sayyidina Ali juga sama. Ini mereka adalah orang-orang yang apa? Yang tujuannya hanya untuk apa? Mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Wah, kalau dilihat dari sejarahnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Ali ini banyak ditentang dulunya. Ketika jadi pemimpin banyak ditentang ya dengan orang-orang yang sama-sama muslim juga. Sama-sama muslim juga. Memfitnah Sayyidina Ali, ya difitnah ya Sayyidina Ali ya dianggap ikut ya daripada terjadinya pembunuhan dan lain sebagainya. Tapi Sayyidina Ali ya difitnah apapun tidak sama sekali menjawab daripada fitnahan mereka. Dibiarkan sama Sayyidina Ali. Sayyidina Ali tetap menghadapi dengan keras. Yang membangkang dihadapi oleh Sayyidina Ali. Tapi apa? Bukan karena memusuhi, dihadapi supaya mereka kembali kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala. Mereka supaya kembali di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan itu sesuai perintah Allah. Bugha, ada hukum dalam fikih itu ada bab bugha. Ya apa hukumnya? Wajib diperangi. Nah, kenapa? Karena mereka keluar daripada jalur yang benar. Nah ini Sayyidina Ali memerangi mereka, tapi bukan karena kebencian, ingin kembali ya kepada jalan Allah. Sayyidina Ali ingin mereka kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga satu saat Sayyidina Ali ini ada orang yang memanas-manasi, biasa. Ini hati-hati, karena itu kita ini kadang-kadang ketika dapat masalah apapun hati-hati terhadap orang-orang yang ngompori, orang-orang yang memanasi. Kadang-kadang bukan menyejukkan, bukan mengurangi masalah, tapi membuat semakin besar itu masalah. Hanya kadang-kadang kita ya hadapi orang-orang seperti gitu. Karena itu hati-hati. Ini Sayyidina Ali aja, sekelas Sayyidina Ali ada yang ngompori, dikompori, dipanasi. Sayyidina Ali mengatakan itu ya apa itu orang-orang yang menentang kamu itu orang-orang kafir, itu orang-orang yang tidak ya keluar daripada agama Islam itu. Maka Sayyidina Ali menjawab apa? La, bukan, mereka bukan orang kafir. Bagaimana kamu katakan orang kafir? Mereka mengucapkan la ilaha illallah, mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat, mereka melakukan salat, mereka melakukan puasa. Bagaimana kamu mengatakan bahwa mereka adalah orang kafir? Mereka bukan orang kafir. Iya, bukan orang kafir, tapi mereka orang fasik. Mereka orang munafik. Mereka adalah orang yang munafik. Ditentang lagi sama Sayyidina Ali, karena tahu ini tujuannya untuk apa? Manasi. Mereka bukan orang munafik. Mereka sholat ya, bersama Nabi, para sahabat diantaranya. Mereka sholat ya bersama, ya sholat di dalam masjid, sholat awal waktu. Tanda-tanda orang yang munafik itu, mereka itu wahum kusala. Ya, mereka itu ketika sholat malas. Ini enggak, sholatnya awal waktu, sholatnya mereka di masjid ditentang sama Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Maka mereka akhirnya tanya, loh kalau begitu mereka siapa? Bukan orang kafir, bukan orang yang munafik. Siapa mereka? Maka Sayyidina Ali mengatakan, hum ikhwanuna baghaw alaina. Mereka itu saudara kita, podo muslimi. Jangan dibenci. Tapi mereka baghaw alaina. Mereka itu saking saat ini apa? Menentang kepada kita.
Karena itu Sayyidina Ali ingin mengembalikan mereka. Kalau hukum bugha itu memang mereka itu salah penafsiran. Karena itu tata caranya dalam ilmu fikih itu dikirimkan orang-orang yang bisa memberitahu mereka kekeliruan mereka, kesalahan mereka. Kalau tetap mereka tidak mau, tetap mereka menentang, malah mengajak perang, ya dihadapi, ya diperangi. Nah, tujuannya untuk apa? Tidak ada lain mengembalikan mereka ke jalan Allah. Karena itu Sayyidina Ali melakukannya ya bukan karena kebencian. Ini Sayyidina Ali ini ya orang yang termasuk orang dekatnya Nabi SAW. Ya, orang yang terdekatnya Nabi SAW. Nah, itu Sayyidina Ali ya banyak fadilah-fadilahnya daripada Sayyidina Ali. Nah, intinya Nabi mengajak kita untuk apa? Kalau ingin selamat, ikuti ajaranku. Itu sudah apa? Satu syarat iman, satu kewajiban. Kemudian setelah itu apa? Ikuti daripada ajaran daripada Khulafaur Rasyidin. Hal-hal yang baik ya semuanya daripada kebaikan daripada Khulafaur Rasyidin. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, ikuti mereka. Kemudian apa? Ikuti mereka daripada yang baik semuanya. Bahkan Nabi mengatakan addu bin nawajid. Kalau perlu ikat. Kalau ibaratnya tali itu ikat tali mereka jangan sampai lepas dengan apa? Nawajid. Nawajid itu gigi geraham. Kalau dicokot dengan gigi depan mungkin bisa terlepas. Tapi kalau gigi geraham itu ikatannya kuat. Artinya apa? Ikat cakot ya dengan gigi geraham kamu artinya apa? Jangan sampai lepas. Itu ajaran daripada Nabi SAW yang diperintahkan oleh Nabi SAW kalau kita ingin apa? Menjadi orang yang selamat. Gambarannya gini loh. Gambarannya sebetulnya gampang. Contoh hal-hal yang baru saat ini yang kita dapati. Yang mana di situ banyak perselisihan. Sebetulnya nggak usah ribut. Terjadi apapun. Ini apa nih? Ya seperti kemarin sudah kita contohkan. Ada yang mengucapkan selamat Natal, ada yang memperbolehkan, ada yang mengharamkan. Ya sebetulnya gampang. Ya, Nabi merintahkan kita untuk melakukan itu apa enggak? Enggak. Khulafaur Rasyidin, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali apa melakukan mereka seperti itu? Enggak. Tapi tetap mereka menghormati orang yang di luar Islam. Mereka tidak memusuhinya. Ya itu yang kita ikuti. Kita tidak mengikuti, kita tidak mengucapkan selamat Natal, kita juga tidak memusuhi mereka. Tetap kita saling menghormati. Kan enak. Mereka tidak menuntut kita untuk mengucapkan itu kok. Lu kita sendiri yang ribut, mereka tidak minta. Mereka tidak pingin. Tapi kita sendiri yang ribut. Kaum muslimin sampai akhirnya apa? Saling mencaci, mereka saling menyalahkan. Lah buat apa? Nah, karena itu, ya, yang harus kita lakukan itu ikuti mereka. Kalau kita ingin apa? Menjadi orang yang selamat. Yang enggak usah bingung, ikuti Nabi dan ikuti mereka. Ikuti orang-orang yang soleh, ikuti ulama-ulama yang amilin, yang mengamalkan daripada ilmunya. Ya, jangan mengikuti yang lainnya yang model-model seperti tadi itu. Ini katakan apa mereka belajar bukan untuk agama. Mereka mengetahui ilmu bukan untuk diamalkan. Mereka pakai pakaiannya seperti orang sufi tapi ternyata hati mereka lebih pahit daripada apa? Lebih pahit daripada jadam. Walaupun omongan mereka, ya ucapan mereka ya semanis daripada madu. Nah, ini yang kepingin kalau kita ingin menjadi orang yang selamat. Karena itu ada satu ayat Al-Qur'an yang mungkin bisa kita cermati itu. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala ta'qilun." Ini ya Allah mengatakan apa? Atamuruna an-nasa, apakah kamu itu menjadi orang yang memerintahkan manusia, mengajak manusia bil birri untuk berbuat baik. Merintahkan ya mereka untuk berbuat baik. Wa tansawna anfusakum, tapi kamu melupakan diri kamu. Wah, kita menuntut mereka, mengajarkan kepada mereka untuk zuhud kepada dunia. Kita enggak zuhud. Yang memerintahkan enggak zuhud, cinta dunia. Merintahkan orang untuk ibadah, tapi dia ibadahnya enggak karuan, kacau, subuhnya kadang telat. Atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab, padahal kamu mengetahui, membaca Alkitab. Kamu mengetahui ilmunya. Afala ta'qilun, tidaklah kamu menjadi orang yang berakal. Ngajak manusia untuk taat berbuat baik, tapi kamu sendiri enggak berbuat baik.
Padahal kamu lebih ngerti loh daripada mereka. Mereka jadi ahli ibadah, mereka taat yang kamu kasih tahu. Tapi kamu sendiri afala ta'qilun, enggak mikir kamu. Ibaratnya gitu. Nah, ini sebetulnya turun kepada orang-orang ya Pak Yahudi. Mereka itu orang-orang Yahudi itu memerintahkan orang-orang untuk percaya kepada Muhammad. Ya percaya, yang memerintahkan orang lain untuk apa percaya dan apa iman dengan Muhammad. Tapi mereka sendiri enggak mau. Padahal mereka tahu ada di kitabnya Taurat bahwa ini tanda-tanda Nabi di akhir zaman. Semuanya tanda ada di dalamnya. Ngasih tahu, tapi dia sendiri nggak mau beriman. Dia sendiri apa gengsi untuk beriman. Sama. Ya ini juga sama orang yang tahu ilmunya, ilmu daripada taat kepada Allah, meninggalkan maksiat kepada Allah, tapi setelah mereka mengajarkan, mereka tidak mengamalkan untuk diri mereka sendiri. Kan itu hati-hati. Ya ini di antara apa namanya yang harus kita hindari. Ada di kitab Ihya itu ada salah satu perkataan daripada Ka'ab di kitab Ihya, qala Ka'ab rahimahullah. Ka'ab rahimahullah pernah mengatakan yakunu fi akhir zaman. Ini kalau kita lihat ini ya, tanda-tandanya insyaallah sudah terjadi di zaman kita ini. Karena itu kita perlu waspada dan kita perlu koreksi. Kita perlu pilih mana yang harus kita jadikan panutan. Karena itu Ka'ab mengatakan rahimahullah, yakunu fi akhir zaman, akan terjadi di akhir zaman, akan ada di akhir zaman ulama, orang-orang alim, ulama di akhir zaman banyak yang ditokohkan dan dia jadi ulama atau yang menokohkan sendiri jadi ulama. Banyak. Ulama katanya banyak di akhir zaman, tapi sifat mereka lihat, yuzahidunan nas fid dunya wala yasahadun. Mereka mengajak manusia untuk zuhud urusan dunia, tapi mereka sama sekali tidak zuhud. Tinggalkan dunia, jangan tertipu dengan dunia, hati-hati bahaya dunia. Tapi rumahnya dia banyak, tanahnya dia hektaran. Ternyata dia yang lebih cinta dunia. Yuzahidunan nas wala yashadun, tapi dia sendiri enggak zuhud. Beda kalau ada orang aulia, seorang aulia, bukan berarti orang kaya kemudian pasti dia orang yang enggak zuhud, bukan. Zuhud itu urusannya hati sebetulnya. Dunia bukan hanya ada di dalam hatinya, tapi kadang-kadang Allah jadikan dia memang menjadi orang yang mampu. Beda seperti itu. Ini enggak. Mereka diperintahkan untuk zuhud, tapi dia sendiri cinta dunia. Bukan kayanya, cinta dunia. Tujuannya hanya urusan dunia. Yuzahidunan nas wala yashadun. Wa yukhawwifun nas wa yukhawwifunan nas wala yakhafun. Membuat mereka takut kepada Allah, menjadikan manusia takut kepada Allah, menakut-nakuti manusia, tapi dia sendiri enggak takut kepada Allah. Hati-hati maksiat, bahaya. Jangan sepelekan maksiat. Itu bisa menjerumuskan kamu kepada kesengsaraan di dunia maupun di akhirat. Hati-hati, jangan mau riba. Hati-hati. Wah, yukhawwifunan nas. Tapi dia sendiri enggak, wala yakhafun. Dia sendiri main riba. Dia sendiri malah berani kepada Allah. Dia sendiri meninggalkan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yanhauna an ghishyanil wula wa ya'tunahum. Ulama-ulama di akhir zaman nanti akan ada model-model orang yang mencegah orang untuk dekat dengan pemerintahan. Ojo cedek-cedek ambil pemerintahan Goldi. Ya jangan. Ya kalau kamu itu masuk kepada mereka, nanti akhirnya pas paruh iman kamu akan hilang, akan gini, akan gitu. Tapi wa yuqarribu wa ya'tunahum. Dia datang lengket sama pejabat seandainya, lengket sama pemerintahan seandainya. Wah, selalu bersama-sama. Mengajak orang untuk apa? Tidak dekat dengan mereka, tapi ternyata mereka sendiri yang dekat. Wa yu'siruna dunya 'alal akhirah. Orang-orang seperti ini, ulama di akhir zaman ini, mereka lebih mementingkan urusan dunia daripada akhirat. Urusan akhiratnya enggak begitu dipentingkan, tapi urusan dunia mereka lebih mementingkan. Jangan sampai saya enggak dapat, jangan sampai saya rugi, jangan sampai urusan salatnya enggak apa-apa rugi.
Urusan ibadahnya enggak apa-apa ketinggalan, tapi urusan dunianya jangan sampai ketinggalan. Kemudian ya'kuluna bi alsinatihim. Mereka ulama-ulama di akhir zaman akan ada mereka makannya, hasil makannya bi alsinatihim, dengan lisan mereka. Mereka tidak bekerja, hanya dapat dari urus apa ketika dia berbicara, ceramahnya. Ya, dia malah memberikan tarif seandainya. Mereka anggap itu adalah satu pekerjaan. Ya'kuluna bi alsinatihim. Kalau ulama dulu itu kerja semuanya. Mereka kerja. Bahkan para anbiya pun kerja. Di antara mereka tukang kayu, di antara mereka pedagang, di antara mereka penjahit, khayyat, bisa menjahit. Mereka para anbiya bekerja. Orang-orang soleh bekerja. Tapi ulama di akhir zaman enggak bekerja, cukup dengan lisan mereka menghasilkan harta. Makannya daripada hasil lisan mereka. Kemudian yuqarribunal aghniya dunal fuqara. Wah, dekat dengan orang kaya, tapi orang fakir sama sekali enggak ditoleh. Salaman kadang enggak ditoleh. Tapi orang kaya, ahlan, bekhair, ya apa? Sehat. Waduh, ditanyai. Tapi kalau untuk orang fakir enggak dihiraukan sama sekali. Padahal ya Nabi itu pingin dijadikan orang miskin. Hidupnya miskin, kepinginnya Nabi, ya kemudian Nabi dimatikan dalam keadaan miskin dan dibangkitkan dengan orang-orang miskin. Ini tidak lebih dekat, senang dekat dengan orang kaya daripada orang yang tidak mampu. Nabi itu doanya apa? Di antara doanya, Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni fi zumratil masakin. Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin, matikan aku dalam keadaan miskin, dan bangkitkan aku bersama orang-orang yang miskin. Ya, kalau mau ijazahnya saya kasih ini ijazah kalau mau ya. Ini doanya Nabi. Oh, ini enggak, malah dekatnya dengan orang yang kaya. Orang miskin enggak didoakan, enggak ketelikuran bahasa Jawa ya, enggak direken. Tapi orang kaya, wah, diperhatikan sama mereka. Kemudian wa yataghayyaruna alal, kalau dulu itu di antara ulama ada Sufyan Ats-Tsauri kalau salah. Sufyan Ats-Tsauri ini ya kalau di majelisnya itu yang disuruh duduk di depan itu bukan orang yang kaya, orang-orang miskin. Wah, dapat keistimewaan orang miskin. Tahu kan mana orang miskin, mana orang kaya. Orang kayanya duduk di belakang sendiri. Duduk di belakang sendiri. Orang miskinnya yang di depan semuanya. Bahkan kalaupun terlambat suruh depan. Itu Sufyan. Sampai mereka itu iri. Sampai mereka yang kaya pingin miskin. Kenapa? Karena dapat keistimewaan khusus daripada Sufyan Ats-Tsauri. Ini apa? Mereka, ini ulama yang benar. Ya, kalau ulama yang di akhir zaman katanya apa Ka'ab tadi? Ya, dia mengatakan bahwa ulama yang di akhir zaman senang dekat dengan orang-orang kaya, tapi enggak senang dekat dengan apa? Orang miskin. Ya, orang yang tidak mampu. Yataghayyaruna 'alal ilmi kama tataghayyarun nisa 'alal rijal. Mereka cemburu. Ini ulama cemburuan. Cemburu alal ilmi terhadap ilmu sebagaimana cemburunya seorang perempuan terhadap suaminya. Wong wedok kadang cemburu ya terhadap suaminya, mulai dilirik ambek wong wedok, cek delok ya. Ana sing mesem titik, cek delok kurang ajar iku ya. Cemburu perempuan itu terhadap suaminya. Itu menandakan cinta, kan itu. Ini ya cemburunya seperti cemburunya perempuan kepada suaminya, tapi cemburunya apa? Ulamanya cemburu di antaranya apa? Yaghdab ahaduhum ala jalisihi idza jalasa ghairahu. Di antara cemburunya apa? Dia marah, di antara mereka marah terhadap yang lainnya, yaitu apa? Terhadap orang-orang yang menjadi muridnya ketika dia pindah untuk hadir seandainya ke tempat ulama yang lainnya. Contoh, yang di sini hadir pengajian. Yang hadir pengajian ini ya enggak boleh hadir di tempat yang lainnya. Kalau ada yang hadir di tempat yang lainnya, dia cemburu. Kenapa kamu datang ke sana? Ada ini di akhir zaman. Jadi kalau sudah jadi muridnya enggak boleh jadi murid yang lain sudah. Kalau hadir majelisnya enggak boleh hadir majelis yang lain. Mereka cemburu ketika apa? Di antara orang-orang yang menjadi muridnya duduk bersama ulama yang lainnya.
dan itu terjadi di akhir zaman. Ini ulama-ulama apa yang dikatakan oleh Ka'ab adalah ulama akhir zaman. Kalau kita lihat, kalau mereka itu ada sifat-sifat mereka ini ada, ulaikal jabbarun a'daur rahman. Mereka adalah orang-orang yang sombong. Mereka adalah orang-orang yang jelek, bukan ulama sesungguhnya. Ini ulama imitasi, ya. Bukan ulama sesungguhnya. Kenapa? Tujuannya bukan untuk Allah semuanya. Tujuannya hanya untuk dirinya, kebahagiaan dia, untuk mendapatkan duniawi. Udah, tujuannya hanya untuk. Mereka adalah orang-orang yang sombong. A'daur rahman. Mereka menjadi musuhnya Allah Subhanahu wa taala. Bukan orang-orang dekatnya Allah, tapi apa? Bahkan mereka menjadi musuhnya Allah. Kenapa? Karena tujuannya bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena itu sebetulnya orang yang ketika dikatakan menjadi orang yang berilmu itu seharusnya mereka itu ya berhati-hati dengan dirinya. Jangan sampai anak kok punya sifat gini, harus dihindari, harus dibersihkan, harus dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Mereka akhirnya bukan menjadi orang terdekatnya Allah, tapi menjadi orang yang bahkan menjadi musuhnya Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dikatakan ulama itu ada tiga. Imam muhlikun nafsahu wa ghairahu. Ada ulama itu yang menghancurkan dirinya dan orang lain, bukan menjadikan orang lain itu beruntung, tapi malah menghancurkan orang lain dan menghancurkan dirinya. Siapa mereka? Wahum al-musarrihuna bi talabid dunya wal muqbiluna 'alaiha. Itu mereka adalah orang-orang yang terang-terangan, ya, ulama tapi terang-terangan seneng dunia, mencari dunia. Terang-terangan, kamu mau ngundang saya berani berapa? Terang-terangan urusan dunia. Kemudian wal muqbiluna 'alaiha. Wah, semangatnya untuk urusan dunia. Urusan agama kurang. Urusan dunia semangat mereka. Ini berarti menghancurkan dirinya dan orang lain. Hati-hati. Bukan kamu dekat dengan dia kamu akan beruntung, malah sebaliknya. Yang kedua, imma mus'idun nafsahu wa ghairahu. Ada kalanya yang kedua ini bagus. Dia menolong dirinya sendiri dan menolong orang lain, memberikan keberuntungan untuk dirinya dan orang lain. Siapa mereka? Wa humud da'una ilallahi ta'ala al-mutakhalluna 'anid dunya zahiran wa batinan. Mereka adalah orang-orang yang mengajak untuk kembali kepada jalan Allah, mengajak kita untuk taat kepada Allah, meninggalkan maksiat. Kemudian mereka mengajak kita untuk semakin taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka mengosongkan daripada urusan dunia baik yang zahir ataupun yang batin. Artinya dunia bukan ada di hatinya, bukan tujuan utamanya dia untuk mendapatkan dunia, tapi tujuannya untuk mengajak orang untuk kembali baik. Berarti ini orang yang beruntung menyelamatkan dirinya dan untuk orang lain. Yang ketiga, wa imma muhlikun nafsahu mus'idun ghairahu. Ada orang yang menghancurkan dirinya sendiri tapi menolong orang lain. Siapa mereka? Wa huwal ladzi yad'u ilal akhirah. Orang yang ngajak untuk kembali kepada akhirat. Taat dia, tinggalkan maksiat, atati riba, ngajak untuk kembali kepada Allah. Tapi waqad rafadha, dan dia sendiri telah menolak waqad rafadha dunya fi zahirihi wa qasduhu fil batin qabul khalqi wa iqamatul jah. Dia mengajak orang untuk kembali kepada akhirat, untuk kembali kepada Allah, taat beribadah, dan dia menampakkan seakan-akan dia tidak mau dunia secara zahir, tapi dalam hatinya tujuan utamanya adalah makhluk semakin dekat dengan dia, mendapatkan kedudukan, mendapatkan dunia. Jadi zahirnya tok ditampakkan. Ini seperti tadi itu berarti. Ini seperti yang kita baca tadi itu. Wah, belajarnya semuanya tujuannya tidak ada sebetulnya untuk agama, tapi untuk duniawi. Pakai pakaian seperti orang-orang zuhud, pakai pakaian seperti ulama yang ngajak orang untuk baik. Baik, alsinatum ahla minal asal. Lisan mereka lebih manis daripada madu. Tapi tujuan utamanya dia dalam hatinya urusan dunia dan kedudukan. Karena itu fandur min ayil aksami anta. Kalau kamu termasuk daripada ini, termasuk daripada bagian yang mana di antara tiga ini. Wa manil ladzi istaghalta bil i'tidad lahu wa la tadunnana anna Allah ta'ala yaqbalu ghairal khalis wajhi ta'ala minal ilmi wal amal
wasayatika fi udah. Ini artinya apa? Artinya hati-hati kalau kamu merasa sebagai orang yang mengajak orang untuk berbuat baik, menjadi orang doa, ya, orang-orang yang dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, hati-hati. Ya, karena mereka ini dibagi menjadi 3 ini, kita ini termasuk yang mana? Kalau kita termasuk yang pertama, hati-hati. Termasuk yang ketiga juga hati-hati. Ya, ayo kita kembali, tujuan utama tidak ada lain untuk Allah. Kalau yang lainnya akan ikut sendiri. Kalau tujuan kita ikhlas karena Allah, jangan khawatir semuanya. Delon orang-orang yang soleh, ulama-ulama yang soleh, yang sudah kita ini Pasuruan aja sendiri. Ya Habib Ja'far bin Syekhan, Habib Alwi, mereka sampai sekarang punya kedudukan. Setiap tahunnya di Kholi ribuan yang datang. Kiai Abdul Hamid, semuanya orang-orang soleh yang amilin, yang mereka mengamalkan ilmu, dikenang sepanjang masa. Dikenang mereka, bahkan ya bukan hanya kedudukan di mata manusia, tentunya dia memiliki kedudukan ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita ketika melakukan apapun, ibadah apapun, tujuan tidak ada lain kecuali untuk Allah, maka disitulah kita akan mendapatkan kebahagiaan dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam.